Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattah walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur wa akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah nanti kita sampai syuruk aja ya. Temanya saya pun juga baru tahu tadi. Jadi tema itu saya serahkan saja ke teman-teman kita. Saya bilang saya siap gitu aja ya. Thariqah sufi dan aliran kebatinan. Nggak usah langsung ke dalam, kita mulai dari basic dulu. Kalau dalam hukum Islam ada namanya mazhab. Ketika Nabi bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhajjal bait liman istata'a ilaihi sabila. Ini hadis kan ada di Bukhari dan di Muslim ya, tapi yang riwayat ini riwayat Muslim. Iman Islam itu engkau syahadat, salat, zakat, saum, puasa, lalu haji. Hadis ini kan begitu aja. Tapi jangan salah Pak, hadis ini melahirkan lebih dari 100 ulama mujtahid. Satu mujtahid buat satu mazhab, namun yang bertahan sampai hari ini cuma 4 mazhab. Dan mazhab itu muncul di kalangan ulama-ulama salaf, ulama 3 abad pertama. Maka mengikuti ulama mazhab itu tidaklah bid'ah. Begitu ulama mazhab salah satu sunnah yang menghubungkan kita dengan Nabi SAW. Kenapa orang anti mazhab? Karena definisi dia tentang mazhab tidak benar. Yang dia maksud tentang mazhab bukan yang kita maksud tentang mazhab. Jadi yang dia tolak itu benar, tapi yang dia tolak itu bukan itu yang kita maksud. Ya. Kalau ada orang anti mazhab, maksud dia adalah kok ikut selain Nabi gitu. Maka dia menolak mengikuti selain Nabi. Itu maksud teman kita kalau dia anti mazhab. Namun kalau kita cek, kita sebelum anti atau sebelum terima, kita cek dulu ini definisi mazhab itu apa sebelum kita masuk ke tarekat ya. Mazhab itu adalah pemahaman para imam setelah mengkompilasi, mengumpulkan riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi dalam memahami kitabullah. Begitu juga amal-amal para sahabat. Jadi mereka kumpul, lalu mereka lihat mana yang kuat, mana yang lemah. Yang kuat diambil, yang lemah ditinggalkan. Jadilah Imam Malik membuat ijtihad di daerah Madinah. Kemudian Imam Syafi'i, beliau orang Mekah, pindah ke Madinah, terus ke Baghdad, ke Yaman, balik lagi ke daerah Arab, ke Baghdad lagi, terus terakhir ke Mesir. Maka mazhab Syafi'i memang sangat tidak saklek Pak, dan sangat cocok untuk orang-orang timur, tapi kurang cocok untuk orang-orang barat, termasuk Islam barat, kayak Afrika bagian barat, Maroko, itu cocoknya Maliki, pas udah. Kalau di daerah Eropa itu cocok Maliki, bahkan Hanafi lebih cocok. Perbedaan-perbedaan itu bukan buatan imamnya, tapi emang riwayatnya beda, hadisnya beda, sanadnya beda, hasilnya ijtihadnya beda. Ya, ini perlu diluruskan. Jadi mazhab bukan agama ciptaan imam, tapi pemahaman imam terhadap riwayat-riwayat Nabi SAW memahami kitabullah. Kalau ada orang baru tamat S1 memahami hadis dan Al-Quran,
lebih keren atau yang S2? Ini secara kan banyak juga yang S1 pinter, ini tapi secara pendidikan aja dulu. Kita nggak perlu mikir, biasanya S2 pasti lebih pinter dari S1. S1 lebih pinter dari tamatan SMA, ya pasti. Namun ada kok anak SMA lebih pinter dari S1 ada, tapi itu jarang. Sekarang hukum umum aja dulu. Ada orang memahami mazhab, memahami fikih, dia S2, lebih bagus dari S3 atau S3 yang lebih bagus? S3. Ada S3, ketemu profesor, mana yang lebih keren? Profesor. Begitulah terus. Sekarang ada orang yang tidak tahu dengan dirinya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa dalam dirimu, apakah kamu tidak memandang, memperhatikan, menyadari kelemahanmu, kekuranganmu? Apa yang harus kita sadari? Contohnya nih, kebetulan di masjid ini kan tidak ada kunut. Tapi jangan salahkan kunut. Kenapa? Kan ada ustadz yang mengatakan, ada da'i mengatakan kunut itu bid'ah, hadisnya dhaif. Loh, kunut bid'ah, hadis dhaif, hubungannya apa? Itu tidak tepat. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau masih ada dalilnya, dia tidak bid'ah. Masalahnya kita tidak memakai hadis itu. Hadisnya ada dua macam. Satu, Nabi berkunut subuh, satu Nabi tidak berkunut. Karena hadisnya ada seorang sahabat Nabi menegur anaknya yang berkunut. Hai anakku, muhdas gitu. Muhdas, begitu kalimat hadisnya. Hadisnya sahih. Salat itu khalfa Rasulillah. Aku salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, Umar, ya, radhiyallahu taala anhum. Wala yaknutun, mereka tidak kunut. Tapi kunut apa ini? Karena kunut ada tiga macam. Kunut witir, kunut subuh, atau kunut nazilah. Nah ini pemahaman mazhab itu mendetailkan itu, Pak. Mendetailkan yang orang berbeda. Kalau ada orang bilang bid'ah, berarti dia tidak sadar. Ini orang nggak nyadar. Dia sedang membid'ahkan salah satu ulama salafus saleh, Imam Syafi'i. Ada yang lebih pintar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak berkunut, bukan berarti dia anti Imam Syafi'i. Dia enggak merasa pintar juga dari Imam Syafi'i, bahkan dia merasa Imam Syafi'i lebih pintar dari dirinya. Ketika Imam Ahmad gaib dari ngaji ke Imam Sufyan. Imam Sufyan ini gurunya Imam Syafi'i. Tapi kemudian Imam Ahmad hadir di majelis Imam Syafi'i. Diejek sama orang, ente kenapa gaib dari majelis ulama yang lebih senior? Apa jawaban dia? Lau fatani aqlu hadzal fata ma wajadtuha abadan. Kalau aku ketinggalan kecerdasan ulama muda ini, yaitu Imam Syafi'i, aku tidak akan dapat pemahamannya dimanapun kalau dia mati. Tapi kalau aku ketinggalan kajian hafalan hadis, samaan hadis bersama Syekh Al-Imam Sufyan, aku kan bisa tanya sama kamu. Kamu sekali dengar hafal, tapi kamu tidak sekali dengar faham gitu. Jadi tidak semua orang mendengar faham. Kalau Imam Syafi'i selain menghafal, beliau mengajarkan cara memahami. Dan kami berutang banyak kepada 2 guru, 3 guru lah ya, untuk masalah fikih dan hadis. Guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub untuk cara memahami hadis-hadis rumit. Digabungkan, ini bertentangan tidak, dan itu luar biasa sekali. Beliau mengajarkan kami detail sekali. Terakhir bukunya judulnya Cara Benar Memahami Sunnah, dan itu luar biasa dalam 2 bahasa Arab lalu diterjemah ke bahasa Indonesia. Orang Indonesia nulis bahasa Arab, Pak. Masih ada, masih banyak ya.